Selamat siang, perkenalkan nama saya David Banten Tande Polowo dari kelas 10B akan mempresentasikan dan menjelaskan materi tentang kegiatan perlindungan hutan dari hama tanaman hutan. Kegiatan perlindungan hutan dari hama tanaman hutan berupa kegiatan pengendalian serangga hama yang sampai saat ini dikenal berbagai banyak cara, dan saya akan menjelaskannya secara satu persatu, yaitu cara pertama atau teknik pertama yaitu sistem silvicultur. Pengendalian secara silvicultur adalah usaha menciptakan tegakan hutan dan lingkungannya yang tidak disukai hama. Usaha tersebut dapat dilakukan dengan jalan, yaitu yang pertama mengatur komposisi tegakan atau hutan campuran, dan yang kedua mengatur kerapatan tegakan, dan yang ketiga mengatur kesehatan pohon, dan yang keempat mengatur unsur tegakan, dan yang kelima itu ialah menanam jenis pohon yang tahan. Serta teknik yang kedua atau cara yang kedua yaitu secara fisik mekanik. Pengendalian secara fisik yaitu pengendalian dengan memanfaatkan faktor-faktor fisik untuk mematikan dan menekan perkembangan populasi serangga hama. Di antaranya dapat dilakukan dengan mengubah suhu, kadar air, dan cahaya. Pengendalian mekanik bertujuan untuk mematikan serangga hama secara langsung, baik dengan tangan atau dengan bantuan alat. Hal ini dapat dilakukan dengan merusak habitat serangga, memasang perangkap, dan mematikan dengan tangan atau alat, serta memagari tanaman dan menangkap dengan pengisap. Dan yang berikutnya ialah teknik atau cara ketiga, yaitu secara hayati atau biologi. Pengendalian hayati ialah pengaturan kepadatan populasi organisme oleh musuh-musuh alaminya hingga tingkat kepadatan rata-rata organisme tersebut lebih rendah dibandingkan dengan yang tidak diatur oleh musuh alaminya. Sedangkan teknik keempat yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan. Dan yang kelima, teknik kelima ini ialah pengendalian secara genetik. Pengendalian secara genetik yang sudah cukup banyak digunakan adalah menggunakan jantan mandul. Pengendalian ini dilakukan dengan cara membiarkan serangga hama, kemudian yang jantan dibuat mandul dan dilepaskan dalam jumlah besar agar bercampur dan bersaing dengan serangga jantan populasi di alam bebas untuk mencari pasangan, dan dengan demikian akan mengurangi potensi reproduksi populasi serangga tersebut. Namun ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar program eradikasi menggunakan jantan mandul dapat berjalan atau berhasil dengan baik, yaitu yang pertama, serangga yang akan dieradikasi harus dapat dikembangbiakkan secara massal di dalam laboratorium. Dan yang kedua itu ialah harus ada uji terlebih dahulu bahwa jantan mandul yang dilepaskan adalah tidak merugikan kepentingan manusia. Dan yang ketiga itu adalah perlu diperhitungkan jumlah populasi jantan mandul yang akan dilepaskan pada suatu daerah tertentu. Dan yang keempat, diusahakan jantan dan betina bercampur terpencar dalam area yang luas sebelum kopulasi. Dan yang kelima, jantan yang mandul tetap tinggi vigonya dan mampu bersaing dengan jantan normal di alam. Dan yang selanjutnya itu yang keenam, betina hanya berkopulasi satu kali selama hidupnya. Dan yang ketujuh itu ialah populasi yang dikendalikan terisolasi secara alamiah. Dan teknik keenam, pengendalian kimiawi dengan insektisida. Cara penggunaan insektisida dapat dilakukan dengan jelas sebagai berikut, yaitu yang pertama, cara pertama pencelupan atau dipping, dan yang kedua penyemprotan atau spraying, dan yang ketiga pengabutan atau fogging, dan yang keempat itu ialah pengasapan atau fumigation, dan yang kelima itu ialah penghembusan atau dusting, dan yang keenam itu ialah pengumpanan atau biting. Dan teknik yang ketujuh itu ialah pengelolaan hama terpadu atau PHT. Konsep PHT yang semula hanya mengkombinasikan pemberantasan hayati dan kimiawi pada
selanjutnya memadukan semua taktik pengendalian hama yang dikenal, termasuk di dalamnya pengendalian secara fisik mekanik, pengendalian hayati, pengendalian cara silvikultur, pengendalian secara genetik, pengendalian menggunakan bahan kimia, dan cara pengendalian hama lainnya. Sifat-sifat dasar PHT menurut ahli Charlson dan Will Witter pada tahun 1984 dalam Sumardi dan Widya Stuti tahun 2004 adalah: yang pertama berdasarkan prinsip-prinsip ekologi, dan yang kedua merupakan kombinasi dan beberapa taktik atau cara, dan yang ketiga itu ditujukan untuk mengurangi ancaman dan kerugian sampai pada batas toleransi ekonomi dan sosial, dan yang keempat itu merupakan bagian dari pengelolaan sumber daya secara luas. Kesimpulan dari materi dan penjelasan pada hari ini ialah hama adalah semua organisme hidup yang tergolong jenis serangga satwa yang dapat menimbulkan kerusakan pada biji, bibit, dan tanaman yang secara ekonomi berarti. Bentuk kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh serangga hama pada pohon atau tegakan hutan dapat dibagi menjadi dua, yaitu kerusakan langsung dan juga kerusakan yang tidak langsung. Penggunaan dan juga kegiatan pelindungan hutan dari hama tanaman hutan berupa kegiatan pengendalian serangga hama yang dikenali sampai saat ini, yaitu yang pertama sistem silvikultur, dan yang kedua secara fisik mekanik, dan yang ketiga secara hayati atau biologi, keempat menggunakan peraturan perundang-undangan, dan kelima pengendalian secara genetik, dan yang ketujuh terakhir ialah pengelolaan hama terpadu atau PHT. Sekian, mohon maaf apabila salah atau kesalahan kata dalam presentasi atau menjelaskan materi yang saya bawakan tadi. Kiranya semoga bermanfaat, dan sekian dan terima kasih. Salam lestari.